Tahun 1981, selaput katarak telah menyelubungi kedua mata Sumitro sejak ia berusia 8 tahun. Lewat satu dasawarsa lamanya, ia hidup dalam kegelapan. Penyakit itu perlahan menyihirnya menjadi pribadi yang penyendiri. Ia sudah lupa rasanya untuk berkumpul bersama anak-anak di kampungnya, bercengkraman dan tumbuh dewasa bersama. Sumitro bukan berasal dari keluarga mampu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tuanya biasa pergi bertani ke sawah ataupun sebagai buruh. Dan dengan kondisi Sumitro yang nyaris buta, hasratnya untuk meringankan beban kedua orang tuanya ini pupus. Pada suatu hari, ia mendapatkan rujukan dari puskesmas tempat biasa ia berobat untuk melakukan operasi katarak di Jakarta. Operasi gratis itu merupakan bagian program pemerintahan pada era Orde Baru. Ia pun berangkat ke ibu kota, ditemani oleh sang paman menuju ke sebuah rumah sakit di daerah Salemba. Sesampainya di sana, dokter yang menangani Sumitro ini bilang kalau operasinya ini akan berjalan 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu. Guna menjalani itu semua, Sumitro harus tinggal di bangsa rumah sakit tersebut. Namun, karena keterbatasan biaya, pamannya ini terpaksa meninggalkan Sumitro sendirian di tempat itu. Dan dia akan kembali menjemputnya jika operasi sudah selesai dilaksanakan. Selasa malam, ketika hujan sedang deras-derasnya di luar, operasi pertama dilakukan. Sumitro sepenuhnya tak sadarkan diri. Ketika kesadarannya sepenuhnya kembali, ia mengalami linu pada kedua matanya. Masih dalam kondisi tak bisa melihat, berdasarkan penuturan dokter, operasi pertama telah berhasil. Rabu malamnya, ia harus menjalani operasi kedua. Saat udara Kamis pagi menyusup ke seluruh ruangan rumah sakit yang sunyi, ia terjaga. Seorang suster memberitahukan bahwa operasi kataraknya berhasil dengan baik. Namun, perban yang melekat di matanya ini baru akan dibuka setelah 3 hari. Ini berarti Sumitro harus bertahan di dalam kondisi mata tertutup perban hingga datangnya hari itu. Siang itu, ia sudah diperbolehkan untuk beranjak dari kamar tidurnya untuk sekedar berjalan-jalan. Tawaran itu sempat ditolaknya. Ia khawatir jika ia nekat berjalan-jalan di siang hari akan berhadapan dengan lalu lintas orang-orang di dalam rumah sakit tersebut. Hal itu tentu akan menyulitkannya. Dengan santun, Sumitro bilang ia akan beranjak dari tempat tidurnya dan berkeliling di rumah sakit jika malam telah tiba. Sumitro yang telah terbiasa berjalan dengan mata tertutup tentu tak banyak menemui kesulitan berjalan dalam kepekatan malam. Rute langkahnya ia hafalkan dalam hitungan langkah seiring kakinya menjelajahi koridor sunyi. Ketika instingnya menuntun ke sebuah tempat yang dirasa tenang, ia berhenti. Ia menyandarkan tubuhnya di sebuah bangku kayu. Suasana di tempat ia duduk sangat dingin dan sunyi. Perban tebal yang mengikat kepalanya sekali waktu terasa gatal dan mengganggu. Ia mereka-reka situasi di mana perban-perban itu akan dilepas dan menggantinya dengan warna-warna dunia yang telah lama ia tinggalkan. Kala itu, ia mulai tenggelam dalam lamunannya. Namun tiba-tiba, muncullah suara-suara. Telinga Sumitro ditajamkan. Ia berupaya mendengarkannya dengan sesama. Wah, gawat. Tangan saya nggak berhasil ditemukan. Suara yang lain menyaut. Kamu masih mending, cuma tangan. Kalau saya, pinggang sampai kaki hilang, hancur. Sumitro bingung. Alih-alih beranjak dari tempat itu, ia malah semakin bertahan. Percakapan yang sungguh aneh untuk mengisi malam sunyi semacam ini. Ada pergumulan rasa penasaran.
Namun hadir juga rasa sungkan di hatinya untuk ikut masuk dalam pembicaraan. Lalu suara-suara itu muncul lagi. Habisnya sih si supir kurang hati-hati. Iya, coba kalau sedikit sabar. Pasti mata saya sekarang masih bisa melihat. Alah, kepala kamu saja hilang. Kok mau bisa ngelihat? Gimana caranya sih? Sumitro terperangah. Ada hentakan emosi yang mencacah nalarinya. Ia bingung setengah mati dengan percakapan orang-orang ini. Namun di saat yang sama, ia tak punya nyali untuk bertanya. Pada saat itulah, ia memutuskan untuk beranjak dari tempat itu dan bergegas kembali ke bangsal. Malam itu segera ditutup oleh segudang kebingungan di relung pikiran Sumitro. Esok harinya, Sumitro melewatkan hari dengan berbaring di ranjangnya. Masih terganggu dengan rasa penasaran yang sama, ia berencana menuju lokasi di mana orang-orang yang kemarin malam berkumpul. Setelah azan Isya berkumandang, rumah sakit kembali terpagut oleh kesunyian yang ganjil. Langkah Sumitro kembali digiring oleh naluri. Ia menempuh lorong-lorong sepi itu hingga membawa tubuhnya ke bangku kayu yang sama. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia datang dengan kesengajaan. Telinganya dia tajamkan. Tanpa menunggu lama, suara-suara itu muncul kembali. Katanya tadi siang ada orang yang ambil si Jarwo. Oh, si Jarwo yang mukanya hancur itu? Iya, tadi ada orang yang ambil, sampai ada yang pingsan segala. Wah, kira-kira ada yang mau ambil aku nggak ya? Soalnya badanku juga sudah hancur berantakan. Mereka terus berbincang-bincang seolah tak terpengaruh oleh keberadaan Sumitro di tempat itu. Meski hal itu justru baik, tapi nalarnya terganggu. Setiap kali obrolan itu tercipta, Sumitro hanya bisa mereka-reka sosok dari pemilik suara itu. Berbeda dengan malam sebelumnya, obrolan itu berlangsung cukup singkat, hanya menyisakan keheningan terpadu dengan udara dingin yang menusuk tulang. Sumitro mengakhiri malam itu dengan balutan selimut yang hangat, dan pikirannya masih diliputi oleh rasa penasaran. Saat melan sarapan pagi, Sumitro menyusun keberanian yang terbungkus oleh kukuhan tekad. Malam ini adalah malam terakhir sebelum perbannya dibuka esok hari. Ia harus memberanikan diri bertanya pada kumpulan orang-orang aneh itu. Tapi malam itu sungguh berbeda. Suasana terasa amat sunyi. Sudah setengah jam berlalu sejak pantatnya terparkir di lembaran bangku kayu yang dingin. Pendengarannya dia tajamkan. Apakah ia melewati sesuatu? Ketika dirinya hampir kecewa telah kehilangan kesempatan emas itu, telinganya menangkap suara yang lain. Bukan suara obrolan. Ia justru mendengar suara isak tangis seorang perempuan. Sumitro menunggu datangnya suara-suara yang lain yang diharapkan muncul untuk menenangkan tangisan itu. Namun agaknya tak ada manusia lain selain dirinya. Sumitro pun akhirnya memberanikan diri bersuara. Selamat malam Bu, sapanya santun. Nama saya Sumitro, saya baru operasi mata dan belum bisa melihat. Kalau boleh saya tahu, Ibu kenapa menangis di sini? Wanita itu tidak menjawab. Merasa bersalah karena bertanya, Sumitro berusaha mengoreksi. Maaf Bu, kalau saya kurang sopan bertanya seperti itu. Isakan tangis wanita itu mereda. Terbata-bata ia menjawab lirih. Sampai saat ini belum ada yang menjemput saya, Mas. Mungkin karena saya kurang bisa dikenali. Di sini hanya tinggal saya sendiri. Sumitro tidak mengerti. Jadi sekarang Ibu tinggal di sini sendirian? Iya, Mas. Ada dorongan rasa penasaran yang menggebu. Sumitro kembali mengejarnya dengan pertanyaan yang lain. Memangnya Ibu sakit apa? Apa memang belum sembuh? Kok sampai gak bisa dikenali, Bu?
Suasana mendadak sunyi. Tak ada jawaban apapun. Kali ini Sumitro langsung salah tingkah. Maaf bu, saya telah lancang bertanya seperti itu bu. Saya tidak bermaksud tidak sopan bu. Mas, 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 Anda sedang apa di sini mas? Suara seorang lelaki muncul bersamaan dengan tepukan lembut di pundak kiri Sumitro. Anda siapa? Tanya Sumitro balik. Saya tukang sapu rumah sakit. Mas tadi berbicara sama siapa? Oh ini, saya bicara sama ibu ini, jawab Sumitro seraya menunjuk ke sisi kanannya. Katanya ibu ini belum ada yang menjemput. Lelaki itu tak bersuara. Sekonyong-konyong, ia berbisik ke telinga Sumitro. Mas, mas ini bicara apa? Di sini gak ada siapa-siapa mas. Tapi tadi di sini ada ibu-ibu yang menangis. Katanya sedang menunggu dijemput. Kelit Sumitro merasa dikadali. Lelaki itu diam. Ada jeda sunyi yang tak bisa dimaknai. Lalu dengan suara yang direndahkan, ia berujar, Mas, maaf ya. Di sini gak ada siapa-siapa mas. Ini gang buntu. Mas ini sedang duduk di depan kamar mayat. Sumitro langsung terkejut. Matanya yang terpejam dibalut oleh kain perban mendadak terasa sakit. Ada serangan dengingan memusingkan pada pusat kepalanya. Kamar mayat. Beberapa kali Sumitro masih terkejut dengan ucapan lelaki itu. Ia kehilangan daya nalar dan daya rasanya. Tubuhnya menjadi dingin, kaku dan tak terkendali. Seketika itu juga, lelaki tukang sapu itu menawarkan diri untuk mengantarkan Sumitro kembali ke bangsalnya. Tanpa basa-basi, ia langsung menurut. Malam itu, ia lewatkan dengan segala ketakutan dan ketidakmengertiannya dalam lelapnya tidur. Hari pun berganti. Pamannya telah tiba di rumah sakit sejak subuh tadi. Seorang suster berkata, perban yang melekat di mata Sumitro ini akan dibuka pada pukul 6 pagi. Itulah perasaan paling menakjubkan bagi dirinya. Untuk pertama kalinya, ia kembali melihat isi dunia setelah 12 tahun terpejam dalam kegelapan. Sore hari, sebelum berpamitan dengan para dokter dan perawat, Sumitro ini menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat yang selama beberapa malam ini ia kunjungi. Sesampainya di sana, ternyata benar. Bangku kayu tempat ia bersandar itu berada di lorong buntu, menghadap langsung ke arah pintu kamar mayat. Ia tak kuasa menahan ngeri. Saat itu, dia masih ada rasa penasaran. Dia meminta izin kepada penjaga di sana. Dia ingin masuk dan melihat. Saat dia masuk dan melihat ke kamar mayat, dia menemukan ada salah satu mayat perempuan yang tubuhnya memang sudah hancur dan wajahnya sudah tak bisa dikenali sama sekali. Sumitro waktu itu langsung menghela napas panjang. Ia mengingat beberapa malam yang dia lalui saat dia mendengar suara-suara aneh tersebut. Pamannya saat itu sempat bertanya kepada Sumitro, tapi Sumitro tidak menjawab. Dia malah meminta pamannya untuk mengajak berkeliling rumah sakit tersebut sebelum pulang. Pamannya pun mengiyakan. Sumitro lalu berkeliling rumah sakit, dan dia bertemu dengan tukang sapu yang semalam yang sempat mengantarkannya. Tukang sapu itu menjelaskan kepada Sumitro tentang peristiwa yang terjadi pada korban-korban di kamar mayat itu. Ternyata, beberapa hari lalu bersamaan dengan kedatangan Sumitro ke Jakarta, telah terjadi kecelakaan besar di pintu kereta di daerah Salemba. Sebuah mikrolet terseret oleh kereta api yang melintas saat kendaraan usang itu menerjang palang pintu. Seluruh penumpang mati dengan cara mengenaskan. Tubuh mereka hancur berantakan. Semua korban meninggal dilarikan ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Salemba pada saat itu juga. Sumitro nyaris kehilangan napas saat membayangkan kembali peristiwa yang ia telah alami malam-malam sebelumnya. Jadi yang ia dengar adalah percakapan arwah gentayangan buah korban kecelakaan. Arwah-arwah yang kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri.
Sosok-sosok penghuni dunia seberang yang menunggu jatahnya dijemput oleh sang Khalik. Sampai detik Sumitro meninggalkan rumah sakit, sosok mayat perempuan tanpa identitas masih tergeletak di kamar mayat itu. Belum ada satu keluarga pun yang datang menyusulnya. Arwah wanita itulah yang menangis terisak semalam, menanti siapa saja yang berkenan menjemputnya sebelum pihak rumah sakit memakamkannya dengan nisan tanpa nama. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.